Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam ketika kalian melihat video ini ya. Nah, video kali ini adalah kelanjutan dari part pertama CRF East Java Expedition seri 3 ya, yang berada di Jember dan Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk part kedua ini adalah hari kedua saya di Jember untuk melakukan trabas ya. Nah, di sini saya akan ceritakan ya pengalaman saya ketika trabas dari start sampai finish. Yang pertama, saya dan teman-teman dari blogger dan vlogger ya, berangkat dari hotel di kota Jember. Jam 5 pagi kita berangkat, karena acaranya dimulai jam 7 kurang ya. Nah, sesampainya di lokasi, kami melakukan persiapan ya, dari perlengkapan berkendara, kemudian briefing, dan juga berdoa ya sebelum berangkat. Nah, ini saya pakai pakaian seperti ini ya. Dan saya pakai tas kecil untuk membawa handphone. Karena di perjalanan ini atau rutenya itu sudah terpetakan ya dengan aplikasi GPX Viewer. Jadi nanti diharapkan kalau misalkan kita merasa jalannya itu seperti menyimpang, itu kita bisa pantau lewat Maps itu tadi, supaya kita nggak terlalu tersesat ya. Setelah briefing dan juga berdoa bersama sebelum berangkat, akhirnya kita melakukan start. Untuk para blogger dan vlogger ya, serta media, itu kloternya paling akhir sih. Karena ya supaya peserta-peserta yang lain itu tidak terganggu oleh kita. Soalnya ini yang pasti pesertanya itu bukan yang pemula seperti saya ya, tapi mungkin sudah terbiasa atau bahkan sudah pro di dunia pertrabasan ini. Jadi untuk media dan vlogger serta blogger itu di kloter paling belakang. Nah, ini kalian bisa lihat ya, di stang saya ini saya pasang air mineral. Jadi kalau misalkan nanti di tengah-tengah hutan, misalkan sedang haus gitu ya, saya bisa minum air mineral ini. Nah, start sudah dimulai ya. Rute pertama yang saya lewati adalah rute tanah seperti ini. Nah, ini rutenya sih biasa ya, nggak terlalu menantang. Karena ya masih permulaan sih. Jadi melewati seperti perkebunan gitu ya. Ini nggak tahu sih kebun apa. Ada pepohonannya juga. Nah, baru setelah itu, nah itu yang saya kaget ya. Saya melewati jalan yang turunan cukup curam, tapi nggak terlalu dalam ya. Itu udah rasanya sedikit shock sih, sedikit kaget. Karena belum apa-apa sudah diberi rute atau trek yang seperti itu. Setelah melewati satu turunan yang cukup curam tadi, kita memasuki hutan ya, pepohonan gitu. Nah, di tengah-tengah kita melewati halangan yang sengaja dibuat oleh panitia ya, berupa potongan kayu pohon gitu yang melintang di jalan. Jadi kita harus melewatinya. Enggak hanya itu saja sih, ada lagi halangan kayu selanjutnya. Nah, ini ada momen yang menarik sih. Ini ada dua potongan ya, yang sebelah kanan ini kayunya sedikit besar, makanya dia lebih tinggi. Kalau yang kiri ini dia lebih kecil. Dan saya milih yang kiri, meskipun yang kanan kosong ya. Nah, kalau kita lihat kan, di situ ada yang nyangkut juga. Nah, ini autobeken juga sempat maju terus mundur lagi. Nah, kan nyangkut lagi ya. Emang sih, kalau belum terbiasa, itu emang agak susah. Tapi karena autobeken ini mungkin sedang berhati-hati ya. Jadi agak kesulitan ketika melewati kayu ini. Nah, giliran saya ya. Nah, ini yang lucu sih. Nah, ketika ban sudah terangkat, saya roboh. Karena ketika roboh itu ya, saya kehilangan keseimbangan. Jadi kaki itu tidak bisa menjangkau tanah atau di kayu tadi. Tapi it's okay sih, nggak terlalu yang ekstrim ya. Dan untungnya ada petugas yang bisa membantu saya. Jadi nggak terlalu kesusahan lah ketika mendirikan motornya. Nah, ini ada tantangan lagi, ini yang ketiga kayunya. Ini mudah sih, soalnya nggak setinggi yang kedua tadi ketika saya roboh. Nah, selanjutnya kami melewati jalan yang tanahnya itu lebih banyak tertutup rumput ya. Jadi jalannya sedikit lebih licin
Dan semakin ke tengah itu semakin basah. Mungkin karena jalannya itu kena hujan terus nggak terkena sinar matahari ya, karena ini kan cukup lebat hutannya, jadi lebih licin ketimbang yang tadi. Oh ya, dan mohon maaf ya kalau misalkan nanti videonya ada yang terlalu buram, karena di action cam saya atau di kamera saya itu berembun, jadi nanti mungkin sedikit mengganggu ya. Nah, di pertengahan jalan ini seperti yang saya bilang tadi ya, semakin ke dalam itu semakin licin dan juga rumputnya semakin lebat. Dan di sini juga ada momen yang unik juga. Kita lihat ya setelah ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, jalannya itu licin, di tengah-tengah itu seperti habis hujan gitu loh. Padahal ini kemarin nggak ada hujan sama sekali. Nah, disinilah Otobeken terpleset ya, dan akhirnya jatuh. Ini katanya sih karena ban depannya itu sudah cukup halus ya. Kemudian jalan yang dilewati juga kebetulan ada rerumputan, otomatis juga licin sih. Mungkin juga refleks rem depan juga sih, makanya dia jatuh. Dan di sini saya maunya lewat sebelah kanan, mau mundur sebentar karena ini kan sudah nggak bisa jalan ya. Tapi mau mundur itu nggak bisa karena sudah terlalu dalam ban depannya. Jadi mundur itu udah nggak mungkin gitulah. Tapi nggak apa-apa deh, saya tetap ngikut di belakangnya aja. Nah, di sini kan mulai videonya mulai buram. Ini mungkin terkena air cipratan dari rerumputan itu ya, makanya dia mengembun. Nah, di sini kan saya mau ambil kanan nggak bisa. Nah, setelah melewati jalan hutan tadi, kami melewati jalan perkampungan ya, yang mana tekstur jalannya itu lebih ke pasir, bahkan ada yang pasirnya tebal seperti pasirnya di Bromo gitu loh, dia cukup tebal. Nah, di sini juga cukup hati-hati ya, karena pasir yang tebal itu juga bisa membuat ban itu seperti bergoyang gitu. Dan ketika keluar dari perkampungan memasuki hutan ya, nah ini mulai jalannya ada batu-batuannya. Nah, setelah melewati jalur tadi, kami memasuki jalur sungai ya, yang mana sungainya ini punya dasarnya yang berpasir, jadi bukan batuan ya. Nah, ini lebih bahaya sih ketimbang batuan, karena kalau misalkan kita bannya itu terlalu berputar kencang, bukannya semakin maju tapi semakin tenggelam. Jadi di sini harus benar-benar menjaga putaran ban ya, supaya tidak terlalu berputar kencang. Nah, di sini kami sempat dialihkan ke daratan lagi karena untuk bagian sungai yang kita lewati itu sudah terlalu dalam. Jadi kata petugasnya suruh naik aja supaya nanti nggak terjebak di sungai tadi. Nah, kemudian kami memasuki sungai lagi. Nah, ini sudah lumayan dangkal ya, dan bebatuannya lebih banyak ketimbang yang tadi. Kalau tadi itu kayaknya pasirnya banyak banget, batunya malah yang jarang. Kalau ini batunya sudah mulai banyak. Tapi ini ada yang unik lagi sih setelah ini ya. Ini semakin ke dalam, sungainya tuh semakin sempit dan arusnya otomatis lebih deras ya. Dan disinilah hal yang saya paling tidak suka, dalam artian yang membuat saya sedikit kesal ya. Di sini saya kembali melewati sungai yang berpasir, yang mana ini juga cukup dalam ya. Dan karena motor di depan saya ini overtraksi, otomatis dia memperdalam sungainya. Dan disinilah saya terjebak. Tuh, bisa kalian lihat kan? Ini dalamnya udah hampir selutut loh. Dan ini tenggelam di pasir, bukan di batuan atau di air gitu ya. Ini sampai mesin saya mati dan sangat susah untuk dihidupkan. Pakai electric starter aja udah susah ya. Sudah saya coba berkali-kali dan akhirnya saya mencoba untuk pakai starter kaki. Ini juga susah sih hidupnya. Tapi untungnya motor berhasil hidup ya, dan saya dapat melanjutkan perjalanan.
Dan ketika saya menghidupkan motor ini, itu mulai ada indikasi di info panel digitalnya itu hidup mati seperti itu. Nah, setelah melewati sungai yang berpasir tadi, di atasnya itu ada sungai yang batuannya cukup besar-besar. Nah, ini banyak yang nyangkut juga dan cukup susah untuk melewatinya. Nah, ketika sudah melewati jalan batuan yang cukup besar tadi, di sini motor saya kembali mati. Padahal kontak on, tapi info digitalnya itu mati. Nah, di sini mulailah ada jalan tanjakan keluar dari sungai. Di sinilah motor saya kembali mati. Dan saya di sini kelirunya nggak ambil haluan ya. Jadi saya nyangkut di situ. Nah, seperti itu. Jadi ya susah, mau mundur juga susah, mau maju juga makin susah. Karena ban depannya ini, kayaknya ban saya yang depan ini nyangkut ya. Ban belakang juga demikian, karena belakangnya juga ada batu besar tuh. Dan di sini kembali motor saya tidak bisa dihidupkan. Akhirnya saya disamperin oleh petugasnya yang mengawal. Jadi mau dicek juga motornya. Ini dicek dan dicoba dinyalain. Nah, ini sempat nyala sih, tapi kemudian mati lagi. Nah, itu kan petugasnya mulai curiga ada yang bermasalah di sini. Kemudian dia membuka kabel busi, dilihatnya katanya basah, jadi tadi di tiup-tiup gitu ya supaya kering. Setelah dicoba berkali-kali, akhirnya motornya bisa hidup dan bisa dinaikkan. Ya, yang naikkan petugasnya sih, bukan saya sih. Dan di sini sepertinya normal-normal aja. Jadi saya melanjutkan perjalanan. Dan sebelum saya lanjutkan, ini sempat dicek lagi sih. Tuh kan dibuka untuk kabel businya. Lalu dibersihkan, katanya basah. Nah, kemudian motornya dicoba lagi dan gas terus ya. Akhirnya bisa normal dan saya melanjutkan perjalanan. Nah, di sini saya sudah berpikiran, wah saya ditinggal jauh nih oleh blogger dan vlogger yang lain. Makanya saya coba menyusul. Dan ini kebetulan jalan yang dilewati kembali lebih enak ya, seperti jalan yang pertama tadi. Dan di sini kembali motor saya mogok lagi. Tiba-tiba itu hilang gas, kemudian mati. Dan ini kembali lagi saya disamperi oleh petugasnya untuk dicek lagi. Dan saya bilang ya, di sini untuk gasnya itu semakin ditarik malah semakin berebet dan semakin mati. Ini belum apa-apa udah merepotkan sih. Tapi petugasnya udah berusaha dan masih tetap diusahakan supaya motornya bisa lanjut. Dan ini juga saya bilang ke petugasnya kalau info panel digitalnya itu kadang hidup kadang mati gitu loh. Nah, ini motornya kembali menyala ya. Dan saya memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalanan terabas di hutan ini. Nah, kemudian saya melewati persimpangan ya. Ini saya diarahkan ke kanan, kalau lurus itu ke perkampungan warga ya. Dan di sini saya melewati jalan yang cukup basah. Mungkin karena tadi ya,
selesai orang-orang melewati sungai, jadi jalannya lebih basah. Dan di sini setelah saya melewati beberapa puluh meter dari persimpangan tadi, motor saya kembali mogok. Dan ini untuk ketiga kalinya ya, petugas pengawal melakukan perbaikan di motor saya ini. Ini udah saya coba starter lagi sih, tetap aja nggak mau hidup. Ini lanjut, ini sih lanjut ya. Dan untuk sekarang petugasnya melihat di bagian bodi ya, melihat kelistrikannya. Mungkin tadi kan sudah dilihat untuk kabel businya ya, sekarang dicek untuk bagian kelistrikannya juga. Dan ini motornya kembali hidup ya. Ya seperti yang tadi, saya melanjutkan perjalanan. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, untuk jalurnya ini basah ya. Dan kembali lagi untuk yang keempat kalinya, motor saya kembali mogok. Wah, ini benar-benar menyusahkan sekali sih. Dan kembali lagi oleh petugasnya dicek lagi ya. Ini kayaknya udah bener-bener bermasalah sih. Ketika dihidupkan itu seperti apa ya, meledak-ledak gitu loh di bagian knalpotnya. Ini nggak tahu sih yang bermasalah di mananya, tapi kayaknya motor ini udah nggak bisa lanjut lagi. Nah ini ya, sama petugasnya dibukalah bagian bodi samping kiri untuk dilihat. Ini kemungkinan besar di bagian kelistrikannya ada yang nggak normal. Dan ini sampai 3 petugas loh menghampiri saya. Wah, ini benar-benar aduh, nggak bisa ngomong apa-apa lagi sih. Dan setelah dicek, akhirnya petugas bilang kalau motor ini nggak bisa lanjut dan mengisyaratkan kata exit gitu ya. Ya emang mau gimana lagi sih, daripada nanti baru jalan beberapa menit udah mati lagi, kemudian dibenahi mati lagi, dibenahi mati lagi. Ya mau nggak mau sih, jadi harus menepi. Dan di sini sempat sih saya merasa kecewa karena masih 1 jam perjalanan itu udah harus keluar. Dan dari belakang saya juga datang lagi 2 petugas pengawal ya. Di sini dia juga tanya kenapa kok bisa sampai begitu, dan akhirnya saya ceritakan. Dan motor saya akhirnya dibawa oleh 2 petugas. Jadi dibawa untuk minggir ya, supaya nggak mengganggu yang di belakang juga. Dan di sini ya kembali motornya dicek oleh petugas yang berbeda. Dan di sini saya sembari menunggu, saya membuka sepatu saya karena dalamnya ini full air ya. Dan juga berat. Makanya saya lepas dulu dan saya keluarkan airnya. Dan ini kembali lagi ya, petugasnya bilang kepada saya menyarankan untuk keluar jalur aja dan kembali ke start tadi. Mengingat masih dekat juga ya. Dan di sini juga ada ibu-ibu ya, bilang juga deket kok mas, untuk PPG tadi. Hanya keluar dari kampung ini udah langsung ke tempat PPG tadi. Dan motor kembali hidup, tapi petugasnya bilang jangan ditarik tuas gasnya terlalu dalam, nanti akan mati lagi. Jadi nariknya harus rendah ya, atau pelan. Nah di sini ya saya keluar jalur, melewati jalan ini menuju ke jalan perkampungan warga. Dan seperti yang dibilang petugas tadi ya, saya di sini ngegasnya pelan sekali. Jadi yang penting motornya bisa jalan gitu loh, sampai ke perkampungan. Dan kalau bisa sampai ke tempat start tadi.
Tapi sebelum saya kembali ke start, saya konfirmasi dulu ya ke panitia kalau motor saya ini mogok nggak bisa lanjut. Dan akhirnya panitia berkoordinasi. Setelah menunggu lama, ya kira-kira setengah sampai 1 jam lah ya, akhirnya ada yang datang. Dan saya tidak kembali ke PPG tapi ditukar dengan motor yang lain. Jadi saya bisa melanjutkan perjalanan. Nah, di sini ya, saya melanjutkan perjalanan dan trek yang saya lewati ini adalah perkebunan kopi. Jadi ini kanan kiri adalah tanaman kopi. Dan di sini terlihat jalannya cenderung kering. Jadi nggak seperti yang tadi ya, yang basah. Di sini udah kering. Dan di tengah perjalanan saya menemui persimpangan. Nah, ini saya melihat untuk pitanya ada di mana, ternyata belok kanan dan ada bekas-bekasnya ban sih. Ini yang pasti ya belok kanan. Dan semakin ke dalam perkebunannya itu semakin lebat gitu ya. Nah, itu cukup banyak sih rintangannya semakin ke dalam ini. Dan di sini saya benar-benar sendirian ya, tidak ada petugas dan juga tidak ada teman. Ini kemungkinan besar mereka sudah di depan semua sih. Jadi tinggal saya aja yang di belakang. Ini udah yang di pikiran saya, udah yang penting bisa menyusul gitu loh. Entah bagaimana caranya. Nah, ini hari tangannya ada kayunya seperti ini. Kemudian ini juga, wah, ini kok semakin dalam gitu ya. Jadi nggak kelihatan di bagian atasnya. Dan ini ada tanjakan yang cukup panjang, tapi untungnya saya bisa melewati dengan oke. Dan kalian bisa lihat ya, ini tinggi tanamannya dengan kepala saya itu sama. Jadi makanya orang-orang menyebutnya kopi sampluk. Karena dahan-dahannya itu loh mengenai kepala semua. Tapi ini nggak separah yang akan saya lewati lagi sih, karena nanti di sana juga ada perkebunan kopi lagi yang lebih lebat. Bahkan jalannya itu hampir tertutup oleh dahan-dahan gitu ya. Jadi nggak kelihatan. Ini jalannya cukup terjal juga sih. Ini untung aja masih pagi hari ya, jadi ya masih berani lah kalau misalkan sendirian. Ini kalau sore sih wah kayaknya udah minta dievakuasi aja deh. Ini jalannya semakin menanjak. Sepertinya ini kita menaiki bukit deh. Jadi perkebunan ini lebih ke bukit itu ya. Dan bagi kalian yang ingin tahu ya, yang sebenarnya dijuluki kopi sampluk itu ada di videonya AM Motovlog. Kebetulan di sana terekam ketika melewati perkebunan itu. Nah, setelah melewati perkebunan kopi tadi, saya melewati jalan perkampungan yang jalannya itu ya aspal seperti ini. Tapi aspalnya bukan aspal yang rata ya. Ini juga ada jalan paving. Jadi saya bisa menambah kecepatan supaya bisa mengejar yang lain
Tapi kemungkinan yang lain juga lebih kenceng juga sih. Nah ini juga ketemu jalan bertanah ya. Mungkin aspalnya sudah hancur, makanya jadi jalan tanah seperti ini. Nah ini saya bingung ya, di persimpangan ini arahnya kemana. Nah kebetulan di pos kampung itu ada orang mengarahkan belok sini mas, belok sini. Dan akhirnya saya belok ke kanan ini. Dan kembali ya, jalannya mulus seperti ini. Bisa dibilang sambil istirahatkan badan lah ya. Jadi melewati jalan aspal ini juga supaya lebih rileks gitu. Oke, di sini saya akan ceritakan hal unik yang saya alami ya, yang tidak sempat terekam kamera juga. Yang pertama, ketika saya melewati perkebunan kopi lagi ya kalau nggak salah, setelah melewati jalan warga tadi. Nah, ketika di atas bukit itu ada satu grup peserta yang sedang minum kelapa muda yang diberi oleh warga sekitar ya. Nah, di situ saya ditawari, kebetulan banget nih, ditawari banget dalam posisi haus. Jadi saya sempat minggir sebentar untuk minum. Dan lumayan lah ya, bisa mengisi tenaga lagi supaya bisa lanjut dengan lebih bugar. Nah, nggak jauh dari situ ya, ketika saya melanjutkan perjalanan, itu ada persimpangan yang mana kalau belok kiri itu jalan setapaknya sangat jelas ya, sama dengan kontur jalan yang saya lewati tadi. Dan yang sebelah kanan itu jalurnya tertutup oleh rerumputan. Nah, yang harusnya saya belok kanan, itu saya malah belok kiri. Jadi, dari belok kiri itu saya lumayan jauh ya. Sekitar mungkin 500 meteran itu, saya terus sampai ke sana. Dan kok lama-lama pitanya nggak kelihatan. Dan di sana kan juga ada persimpangan lagi. Akhirnya saya lihat map, ternyata ini salah jalur. Harusnya yang jalan yang tertutup rerumputan tadi. Akhirnya saya kembali. Nah kembalinya itu loh yang susah. Karena jalannya kan setapak. Motor harus posisi putar balik. Jadi di persimpangan tadi saya nyari tempat yang sedikit lebar. Supaya motor bisa saya putar balik. Nah setelah melewati jalan perkampungan tadi ya. Sekarang saya melewati jalan di perkebunan karet. Dan bisa kalian lihat ya. Jalannya seperti ini. Ini tanah dan juga rerumputan. Yang rumputnya juga lumayan tinggi. Jadi kontur jalannya itu nggak terlalu kelihatan ya. Jadi harus pinter-pinter kita nyari jalan. Dan di sini juga ada momen unik ya. Yang mana ketika saya melewati jalan yang tertutup rumputan, saya jatuh. Nah, ya karena nggak tahu sih, ternyata di situ jalanannya licin, jadi ya tergelincir. Nah ini yang membuat capek sih, mendirikan kembali motornya itu, wah benar-benar menguras tenaga sih, ketimbang jalan ya. Dan di sini bisa dilihat untuk bagian stangnya itu bengkok, jadi dia cenderung lebih ke kanan gitu ya. Dan ini ada sedikit panik sih. Soalnya kalau saya lanjutkan perjalanan dengan posisi stang seperti ini ya nggak nyaman, nggak enak gitu. Dan di sini saya coba ketok-ketok dan footstep saya juga penuh dengan tanah dan rumput ya. Nah ini saya ketok-ketok seperti ini supaya kembali center gitu. Nah ini sudah center. Saya melanjutkan perjalanan lagi. Jadi ini jatuh yang kedua ya, setelah yang di awal tadi melewati rintangan berupa kayu yang dipasang oleh panitia. Nah kemudian di perkebunan karet ini juga ketika saya melewati jalan yang tadi ya banyak rumputnya, ini kembali ketemu jalan yang full tanah. Jadi jalannya itu benar-benar kelihatan ya konturnya. Ini saya bisa sedikit lebih kencang. Dan di sini saya mengerem mendadak karena bertemu dengan perempatan. Saya bingung ini belok kemana. Karena nggak sadar kalau pitanya itu ada sebelah kanan. Nah ini kebetulan ada pengawal ya di depan ini.
Ini pengawalnya langsung tancap gas itu sih. Jadi saya coba ngikutin orangnya. Nah ini jalannya seperti ini sih, berupa tanah. Nah semakin ke dalam ternyata jalannya semakin membingungkan dan semakin kecil ya. Di sini saya sempat bingung arahnya ini kemana gitu ya. Nah ini saya mulai bingung, ini jalannya kemana gitu, pitanya di mana. Dan ternyata saya salah belok, yang harusnya belok kanan ini saya belok kiri. Dan ini saya bingung sih, gimana cara memutar motor ini dengan posisi jalur yang seperti ini. Dan itu juga ada grup lain ternyata di belakang saya. Mereka juga hampir salah jalan, tapi untungnya saya kasih tahu sih. Dan mereka akhirnya langsung putar balik. Tuh. Dan saya putar balik sendirian. Wah, ini udah posisi capek, mutar motor sendirian. Ini bener-bener udah, aduh gimana gitu. Wah ini benar-benar capek sekali sih. Yang tadi saya mendirikan motor, sekarang mencoba untuk memutar motor. Wah capeknya ya cuman itu aja. Kalau jalan sih enggak. Nah akhirnya saya berhasil untuk memutar balikan motor. Dan saya melanjutkan perjalanan. Nah, di sini yang saya juga cukup takut ya. Tiba-tiba itu jalannya langsung curam gitu. Ini kebetulan yang saya lewati masih belum terlalu curam sih. Ini masih oke, nggak ada masalah. Tapi ya wajib hati-hati sih, karena ya namanya juga jalur baru dilewati juga ya. Nah, tadi ada yang tidak terekam. Itu posisinya saya hampir masuk ke parit atau ke jurang sedikit itu ya. Wah itu kalau sampai saya jatuh ke situ, kalau nggak ada yang bantu ya otomatis saya ya di situ aja. Dan nggak tahu di sini ada sinyal atau enggak, karena saya di sini nggak melihat handphone ya untuk melihat maps. Dan ini saya juga berusaha untuk mengikuti grup yang di depan saya ini supaya nggak kesasar lagi sih. Tapi kayaknya yang depan ini udah terbiasa terabas, jadi kecepatannya itu lumayan tinggi. Untuk saya kejar itu udah kayak perlahan-lahan itu mulai tertinggal jauh gitu loh saya. Tuh kan mulai tidak kelihatan. Ini mau saya tambah kecepatannya, takutnya nanti malah jatuh ke kiri. Nah ke kiri kan kalian bisa lihat itu kan udah jurang ya, jadi malah repot nanti kalau sampai jatuh ke situ. Nah ini sebelah kiri ada perkebunan tebu. Dan jalannya ini juga cukup sempit ya, dan cukup berbahaya meskipun kelihatannya di gambar ini seperti biasa aja. Karena di beberapa spot itu nah ada yang seperti ini, lubang bannya itu lumayan dalam, dan beberapa ada yang longsor juga sih. Untungnya ini cuacanya cerah, jadi masih terlihat jelas gitu ya. Misalkan kalau mendung itu udah kayak berasa dihantui gitu. Nah ini saya bingung lagi, ini mau belok kemana. Dan saya lihat pita ini ya, ini ternyata lurus. Tuh kan ada lubang seperti itu. Itu kalau kita nggak hati-hati ya udah jatuh itu. Nah ini juga ada yang longsor. Ini ada perkebunan singkong ya di bagian kiri juga. Jadi kanan tebu, kiri singkong.
ini juga ada jalan yang longsor. Nah, setelah melewati jalan tadi ya, ini ada jalur sungai yang ini lebih panjang ya, dan juga untuk dasarnya ini lebih ke bebatuan, dan bebatuannya ini besar-besar loh. Ini saya akan perlihatkan pada kalian ya. Ini saya lihat dari atas dulu. Nah, seperti ini, seperti di gambar ini ya, bisa kalian lihat. Ini aja orang-orang banyak yang kesusahan. Tuh, karena batu-batunya juga sangat besar-besar ya. Jadi cukup susah untuk dilewati sebuah motor trail. Dan akhirnya saya memutuskan untuk melipir saja, nggak melewati jalur itu. Nah, ini saya melewati jalur yang di atasnya sungai tadi ya. Ini jalannya berpasir dan juga berbatu, banyak kerikilnya. Pak niki murup abang napa mboten? Dan ini saya juga bersama-sama dengan salah satu rombongan yang nggak ikut ke bawah. Jadi teman-temannya itu ada di bawah, terus orangnya yang tadi itu dia nunggu di atas. Dan ini ada orang kayaknya bukan dari acara event deh, kayaknya orang sekitar. Nah, ini yang saya lewati adalah perkebunan tebu seperti ini. Jalannya full ya, full tanah dan juga batuan. Dan di sini saya juga berpikir, wah gimana ini, udah ketinggalan jauh gitu. Kemudian di depan itu ada tim evakuasi ya, dan juga ambulans. Kalau misalkan yang di sungai tadi itu ada yang bermasalah. Nah, ini ketemu sama peserta yang lain, itu dia bingung mau ke arah mana. Tapi saya lihat pita arahnya lurus, jadi saya lurus. Dan di sini anaknya tadi mengikuti saya dan menyalip saya sih dengan cukup kencang. Dan kembali ya, saya mulai ditinggal lagi dengan orang-orang. Ya maklum lah ya, namanya juga masih pemula, belum berani untuk ugal-ugalan lebih kenceng. Dan semakin ke dalam ketika sudah melewati perkebunan tadi ya, ini bebatuannya semakin besar. Dan ini kanan kiri kebun apa ya? Lalu ini ada pertigaan lagi, di kayak ada pos gitu ya. Ini belok kanan seperti ini. Dan masih jalannya seperti ini. Ya masih sama lah ya dengan yang tadi, berpasir dan juga berbatu. Dan ini ada kebun tebu lagi di sebelah kiri. Yang kanan itu apa ya? Kopi apa atau apa gitu. Nah, kejadian ketiga yaitu ketika saya melewati perkebunan tebu ya di jalan tanah tadi, itu saya menemui sebuah persimpangan juga, lagi-lagi ada pertigaan gitu loh. Jadi yang di sini ya, ini kan ada pertigaan, saya belok kiri mengikuti jalan yang berbatu ini. Kemudian di depannya lagi ada pertigaan lagi, kalau lurus itu ada jalan tanah yang nggak terlalu lebar gitu loh. Nah, yang ke kanan itu jalurnya sama dengan jalur yang tadi, itu berbatuan. Dan saya mengambil jalur kanan. Ya kembali lagi sih, karena nggak fokus, nggak sadar kalau pitanya itu sebenarnya lurus, saya belok kanan. Nah, di situ mulai terlihat ya, ketika belok kanan itu ketemu perempatan lagi, dan di situ tidak ada pita sama sekali. Dan saya lihat map, kembali lagi ternyata salah jalur. Nah, kembalinya itu malah lebih parah lagi. Kembali ke pertigaan yang ini ya. Ini saya kembali ke kiri, kemudian ketemu pertigaan yang pertama tadi, saya belok kiri lagi. Ternyata ketika ke kiri itu
itu sampai ke area pemakaman. Jadi tempat pemakamannya warga sekitar ya. Wah, ini saya kaget sih. Apa iya lewat sini? Dan akhirnya saya telusuri terus sampai ketemu pertigaan lagi. Saya belok kanan. Nah, itu kan yang kiri pemakaman, yang kanan itu perkebunan tebu. Dari kanan itu saya lurus ketemu perempatan yang saya tadi lewati juga. Jadi saya tuh muter lagi gitu ya istilahnya. Wah, ini sih bener-bener parah sih. Akhirnya saya kembali belok kanan dan lurus mengikuti jalur tadi. Lalu di pertigaan yang saya nyasar tadi itu saya mengikuti jalur yang ada tanahnya itu. Yang jalurnya nggak terlalu besar itu ya. Dan akhirnya saya kembali ke jalur. Nah, setelah melewati perkebunan tebu dan juga perumahan warga, ini saya kembali melewati jalur hutan ya. Dan masih seperti yang tadi, saya di sini sendirian, nggak ada teman, nggak ada petugas. Dan di sini kalian bisa lihat ya, ini jalannya tanah dan juga ada seperti tatanan batu atau kayu gitu ya di situ tadi. Dan ini kembali jalan tanah. Ini udah hutan sih ya, dan ada tanaman-tanaman yang mungkin memang ditanam oleh manusia. Ini jadi bener-bener jadi si bolang ya, bocah petualang sendirian. Kalau misalkan musim hujan ya, wah nggak bisa membayangkan sih. Pasti akan jauh lebih berat ketimbang kering seperti ini. Dan ini semakin lama jalannya semakin menanjak dan kontur tanahnya itu semakin apa ya, bergelombang gitu loh. Dan ada lubang-lubangnya seperti ini. Nah, di momen ini ya saya tersesat. Jadi salah jalan gitulah. Yang harusnya tadi belok kiri, saya malah lurus. Dan di sini ada cerita lagi. Ketika saya mundur, di sini kan terlihat ya ada lubang-lubang seperti itu. Ban depan saya itu masuk ke lubang itu tadi. Jadi benar-benar saya harus berusaha untuk mengeluarkan ban depan itu supaya bisa putar balik. Dan itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan energi yang cukup banyak. Dan posisi juga saya nggak punya air minum ya. Kemudian setelah saya kembali ke jalur, saya melanjutkan perjalanan. Nah, ini ada tanjakan yang cukup panjang ya. Dan kembali bertemu dengan jalur yang berada di area perkebunan tebu. Dan ini di bagian kanan ini rumputnya sangat tinggi-tinggi ya. Dan jalannya juga hampir gak kelihatan. Dan di sini saya mencoba untuk sedikit menambah kecepatan ya, dengan harapan ya bisa lebih cepat sampai ke checkpoint 1 lah. Tuh kan semakin lebat rumputnya. Dan ini saya kembali masuk ke area hutan. Kalau pas di lokasi sih saya nggak ada kepikiran takut atau gimana gitu ya. Cuman yang dipikiran itu yang penting harus cepet nyampe gitu. Tapi kalau saya lihat seperti ini kok rasanya wah kok bisa seberani itu ya. Dan ini saya melewati tanjakan lagi. Nah, di sini saya sempat terhenti ya. Karena saya di sini salah gear. Kalau nggak salah ini masuk gigi 2 atau 3 gitu loh. Makanya kok berat gitu ketika pelan. Ternyata bukan gigi 1. Dan ini saya masukkan gigi 1, akhirnya bisa naik lagi. Nah, ini ketemu pertigaan ya. Ini saya belok kanan
mengikuti pita tadi dan kembali ke jalan yang lebih lebar, dan tekstur jalannya ini bertanah dan cukup datar ya. Nah, setelah melewati jalur tadi ya, ini saya ada kedua kejadian yang paling menegangkan sih menurut saya. Jadi yang pertama itu saya melewati jalur seperti ini ya. Ini ada gambar, kebetulan saya ambil dari story Instagramnya Moto East Java. Nah, itu kita menyeberang sungai gitu ya. Sungainya nggak terlalu lebar sih, tapi cukup dalam dan kemudian ada tanjakan. Nah, di sungai itu ternyata itu sudah dalam banget. Dalamnya itu sudah hampir sepaha gitu loh. Dan di situ saya sempat terhenti karena ban depan saya itu nggak bisa ngangkat ya, atau nggak bisa keluar ke daratan lagi. Dan di situ saya coba untuk angkat ban depannya dengan posisi standby di posisi berkendara gitu ya. Dengan ban belakang coba saya putar terus traksinya supaya bisa ngangkat. Itu memakan waktu cukup lama sih. Jadi kalau misalkan saya di situ menyerah atau misalkan saya kelelahan ya, terus motornya tuh roboh, wah itu otomatis harus panggil panitia sih. Dan posisinya itu di situ sudah tidak ada teman, tidak ada petugasnya juga. Kemudian di jalanan tanjakan ini ya, kalau kalian lihat ini kan kalau di gambar ini masih kering. Nah, ketika saya lewat itu sudah basah seperti habis hujan gitu loh. Dan untungnya saya bisa melewatinya dengan cukup baik. Tapi ya tetap aja, wah rasanya menegangkan sekali. Dan yang kedua itu bertemu dengan tanjakan kembar. Jadi di sini ada pertigaan gitu ya. Kalau lurus itu ada tanjakan, belok kanan juga ada tanjakan. Nah, kalau lurus ini tanjakannya itu ada semacam pohon gitu loh yang mungkin roboh ya di situ ya. Nah, di pitanya itu mengarahkan harus ke kanan. Di kanan ini juga nggak kalah ekstrim karena dia sangat menanjak. Dan di bagian tengah-tengah itu ada dua batu yang cukup mengganjal. Nah, di situ ketika saya naik, saya terhenti di situ. Alhasil motor saya roboh dan di situ saya sempat menyerah sih, mau telepon panitia aja supaya menjemput saya. Karena udah posisinya sudah lelah banget, sudah capek sekali. Tapi saya sempat berhenti sejenak untuk mengambil nafas, kemudian coba lagi aja lah. Kalau memang nggak bisa ya udah telepon aja. Akhirnya saya coba. Nah, ketika ban depan itu nggak bisa naik ya, melewati batuan tadi, itu saya coba tarik tuas gasnya lebih kencang lagi. Karena ada dua kekhawatiran sih. Yang pertama, kalau misalnya nggak kuat bisa roboh. Yang kedua, kalau misalkan terlalu besar tarikannya, itu motornya bisa terbalik. Dan untungnya saya bisa melewati itu. Kemudian di atasnya itu saya melewati jalan yang es gitu ya. Karena dia seperti melintasi dua pohon gitu loh. Dan setelah itu saya bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian kejadian terakhir yang tidak terekam kamera ya. Saya nyasar sampai ke halaman belakang rumah warga gitu loh, sampai perkampungan. Itu jalannya kecil sekali. Dan untungnya ketika saya tersesat di situ di perkampungan warga ya, saya bertemu dengan tim evakuasi. Dan di situ setelah ngobrol-ngobrol, saya juga sempat kontak ke panitia. Saya posisinya di sini karena ketika saya buka handphone ya, panitia nyariin yang di checkpoint karena semuanya sudah di checkpoint, tinggal saya aja yang belum sampai checkpoint. Dan katanya dari tempat saya tersesat ke checkpoint itu tinggal 4 km. Jadi ya udah, daripada nanti terlalu lama, di situ ada salah satu petugas yang mengantar saya sampai ke checkpoint. Dan di sini saya bertemu dengan petugas ya. Dan akhirnya saya diantar sampai ke checkpoint karena ya posisinya saya sendirian gitu. Khawatirnya nanti malah yang di checkpoint nunggunya terlalu lama. Jadi saya diantar supaya lebih cepat gitu. Ini saya melewati persawahan yang view-nya tuh sebenarnya bagus banget. Tapi karena posisi saya harus mengejar sampai ke checkpoint, jadi belum sempat menikmati lah. Jadi memang saya melewati jalan itu tapi tidak menikmati pemandangannya karena ya mengejar waktu tadi. Kemudian bertemu dengan perkebunan tebu lagi. Lalu masuk lagi ke hutan pinus ya. Bukan pinus deh. Ini kayaknya karet. Sama atau beda ya? Ya pokoknya itulah.
kemudian masuk ke jalan perkampungan ya. Ini saya melewati jalan yang berpaving seperti ini, dan itu nggak panjang sih. Kemudian bertemu lagi dengan jalan yang tanah, yang batuannya cukup banyak, dan ini ada bekas aspal yang sudah hancur ya. Nah, semakin lama treknya semakin berat karena batuannya semakin banyak. Jadi di sini saya nggak bisa lari cepat ya. Lalu ada lagi jalur tanahnya seperti ini. Nah, tadi saya nggak lanjutkan merekam ya sampai ke checkpoint. Jadi ya jalurnya seperti itulah. Kemudian sampai ke perkampungan dan masuk ke checkpoint 1, yang mana itu tempatnya tempat wisata ya. Namanya air terjun Legomoyo kalau nggak salah. Dan di sini bisa kalian lihat ya. Ini saya melanjutkan perjalanan dengan kawan-kawan blogger dan vlogger dan juga media ya. Ini karena mungkin sudah terlalu siang, hampir sore. Jadi kami memutuskan untuk lewat jalur aspal ya, atau on road. Jadi kita melewati jalan raya supaya nanti sampai ke finishnya nggak terlalu sore. Soalnya ini posisi rombongan ini sudah paling belakang ya. Jadi dikhawatirkan nanti malah bisa kemalaman juga sampai finish. Dan sekitar jam 3 sore ya, akhirnya kita sampai finish. Wah, lega banget sih. Soalnya di checkpoint 1 tadi saya masih ditunggu dan bisa kembali berkendara bersama dengan kawan-kawan yang lain. Wah, ini pengalaman yang sangat berharga ya. Baru pertama kali terabas, langsung ini levelnya katanya sih moderat ya. Jadi levelnya sedang dan jaraknya juga jauh, 107 km. Jadi emang sangat melelahkan, tapi asik banget sih. Kalau misalkan ada lagi sih kayaknya mau aja sih ya. Oke, jadi mungkin itu aja ya video pengalaman saya ketika mengikuti acara CRF East Java Expedition seri ketiga di Jember dan juga Banyuwangi, Jawa Timur ya. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih pada MPM Honda Jatim yang sudah mengajak saya untuk terabas, meskipun saya belum pernah terabas ya, baru pertama kali ini. Jadi istilahnya saya nekat sih ikut, tapi ya gak apa-apa lah, demi pengalaman juga sih ya. Jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojovibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.